Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Untuk kali ini saya mau sharing masih seputar pembuahan pada tanaman ya teman-teman. Kita akan sama-sama belajar salah satu pupuk premium untuk pembuahan ya teman-teman, yaitu KCL. KCL ini kandungannya adalah kalsium ya teman-teman. Banyak beredar di pasaran, banyak KCL. Kita bisa memilih mana yang mau kita pakai untuk pembuahan tanaman kita ya teman-teman. Seperti biasa kita harus memperhatikan tanaman kita yang ada di sekitar rumah ya teman-teman, ataupun di kebun. Kondisi tanaman sangat penting kita perhatikan, baik dari kesuburannya, berkaitan dengan kualitas daunnya, kondisi daunnya, ataupun kondisi batang dari tanaman kita. Biasanya tanaman-tanaman itu yang perlu kita perhatikan kalau kita lihat dari unsur pupuk ya teman-teman, itu terbagi ke dalam NPK ya. NPK itu yang pertama nitrogen, itu berkaitan dengan kondisi daunnya teman-teman. Lalu ada fosfat ya. Fosfat berkaitan dengan akar dan dahan atau tangkainya ya teman-teman, atau batangnya. Dan ada kalium berkaitan dengan pembuahan ya. Ini perlu kita perhatikan sehingga kita akan tepat memberikan pupuk kepada tanaman. Terus untuk area tanaman juga kebersihannya perlu kita perhatikan ya teman-teman. Kita lakukan pembersihan rutin ya dengan cara menarik mengambil rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman, terutama rumput-rumput yang mengganggu ya teman-teman. Dan nanti kita juga bisa digunakan untuk organik rumput-rumput ini ya. Jadi pada saat kita membersihkan rumput di tanaman itu, kita harus perhatikan jangan sampai ketika kita mencabut tanaman mengganggu kondisi akar dari tanaman ya teman-teman. Rumput kita ambil tapi akar mati, itu harus kita perhatikan. Jangan sampai kita menjaga kebersihan rumput di sekitar tanaman kita tapi tanamannya ikut mati karena akarnya ikut kecabut ya. Jadi pada saat kita membersihkan tanaman, kita perhatikan betul-betul rumputnya berkaitan dengan atau nempel ke akar atau tidak ya. Kalau tidak nempel ke akar atau jauh ya, kita bisa cabut aja seperti biasa. Tapi kalau piling kita itu nempel ke akar, kita pastikan rumput itu kita potong pas bagian ini aja, pas bagian yang nempel ke tanah ya teman-teman. Ataupun rumput itu kita bisa ditarik secara pelan-pelan, jangan cepat-cepat menariknya sehingga kondisi dari tanaman tidak terganggu ya, seperti itu. Selanjutnya untuk rumput juga ini banyak ya nutrisi yang bisa kita kasih ke rumput, tapi yang paling utama kita harus menjaga dan mengetahui kondisi dari tanaman kita ya teman-teman. Tanaman kita perlu lihat kondisinya sehingga kita bisa tahu dan bisa mengenal dan memberikan pemupukan yang tepat kepada tanaman kita. Ini ya teman-teman pupuk KCL yang sudah saya bahas sebelumnya, dimana kandungannya ini sangat luar biasa, yaitu 60% kalsium ya teman-teman. Jadi untuk KCL ini betul-betul sangat fokus terhadap pembuahan dari tanaman-tanaman kita. Bila mana tanaman-tanaman kita serasa telat berbunga, pembuahannya juga telat, kadang juga bunganya itu jatuh ya teman-teman, itu sangat tepat kita memberikan pupuk kalsium. Jadi ini sampai 60% ya teman-teman kalsium ini. Nah seperti ini bentuknya ya. Ini kebetulan yang saya videokan ini kalsium Jerman, kalsium premium ya teman-teman. Jadi dia betul-betul kalsium yang emang kandungan kalsiumnya maksimal sekali ya. Nah seperti ini dia berbentuk, warnanya seperti ini. Ini kalau lihat aslinya itu agak merah ati ya teman-teman, tapi kalau seandainya kita ini karena lampu dari kamera aja ya teman-teman, jadi warnanya seperti ini. Itu agak merah hati ya dan lembut seperti ini. Sangat tepat untuk pembuahan ya teman-teman.
Baik. Serbuknya sangat lembut banget ya teman-teman. Nah, seperti ini lembut ya, tidak granul. Jadi ini sangat mudah sekali untuk kita implementasikan ke tanaman ya teman-teman. Ini biasanya dikombinasikan atau bisa dicampurkan dengan pupuk semacam urea dan nitrea ya teman-teman. Baik ya, untuk penerapan ini saya kasih contoh ya, ini sebenarnya sudah diimplementasikan juga di sebelumnya, bahwa untuk salah satu penerapannya yaitu dengan cara ditabur aja ya teman-teman, ditabur secara merata di area sekitaran tanaman ya, ditabur seperti ini aja. Kalau di polybag ya, atau di pot, ataupun di tempat-tempat lain yang dijadikan tanaman. Tetapi ini juga ketika implementasi dengan pupuk yang lain, itu juga bisa ditabur dengan cara diawur ya teman-teman, dicampurkan juga dengan pupuk yang lain, diawur atau ditebarkan ya secara merata ke semua area. Tapi keuntungan dan kerugiannya bila ditabur dengan cara seperti itu, kondisi pupuknya bisa lebih boros ya teman-teman, dibanding kita dengan menabur satu persatu di area sekitaran tanaman. Jadi kita harus memastikan bahwa kapan saatnya kita memberikan pupuk untuk pembuahan, kapan saatnya kita memberikan pupuk untuk daun ya teman-teman, sehingga tanaman kita bisa terjaga kesuburan dan kualitasnya. Selain itu juga penambahan KCl ini juga bisa kita kombinasikan dengan perawatan daun langsung dengan cara penyemprotan rutin ya teman-teman. Untuk penyemprotan rutin ini kita bisa menggunakan fungisida aja ataupun insektisida aja. Fungisida untuk kesuburan ya, kesuburan daun teman-teman ya. Kalau insektisida itu untuk kita menanggulangi hama pada tanaman. Nah, ini kedua-duanya bisa kita kombinasikan, tapi kita bisa melihat sejauh mana atau kondisi dari tanaman kita, apakah perlu atau tidak. Baik teman-teman ya, untuk sharing kali ini cukup ya. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.